warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam kebaikan ya. Baik, perkenalkan, di sini nama saya Maulida Izzatunisa dengan NIM 21040360056, jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora, merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas UAS, ujian akhir semester, dari salah satu dosen pengampu mata kuliah analisa konflik, yaitu Bapak Tias Tono Taufik. Halo Pak Tias. Beliau memberikan kami tugas yaitu dengan membuat video salah satu analisa konflik dengan menggunakan alat analisis konflik. Ini adalah salah satu tokoh, yaitu yang bernama Simon Weiser. Dia itu mempunyai buku, yang mana buku itu berjudul Mengelola Konflik, Keterampilan, dan Strategi untuk Bertindak. Setelah kita tahu salah satu tokoh pencetus alat bantu analisis konflik dengan menggunakan analogi pilar, kira-kira dari teman-teman tahu nggak sih apa itu analogi pilar? Kalau menurut teman-teman apa? Apa itu analogi pilar? Dan analogi pilar itu merupakan salah satu alat bantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempersulit suatu penyelesaian konflik, di mana alat bantu ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada situasi tertentu tidak benar-benar stabil, tetapi sedang ditahan oleh berbagai faktor ataupun kekuatan, yaitu kekuatan pilar-pilar itu tadi. Analogi pilar ini diilustrasikan dalam berupa grafik ataupun elemen-elemen serta kekuatan-kekuatan yang menahan situasi yang sedang tidak stabil. Jadi teman-teman, tujuan analogi pilar sendiri ini ada 3. Yang pertama, untuk memahami berbagai struktur yang sedang ditopang. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat situasi itu tidak diinginkan tetapi tetap bertahan. Ketiga, untuk mempertimbangkan berbagai cara untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengubah faktor negatif. Analogi pilar ini, jadi waktu penggunaannya itu yang pertama, ketika situasi tidak jelas, kekuatan apa saja yang membuat situasi itu tidak stabil. Lalu yang kedua, ketika situasi itu tampak buntu dalam ketidakadilan struktural. Bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama, kita buat atap rumah. Bawahnya kita kasih pilar atau tiang-tiang itu tadi. Kita beri 3 saja, cukup 3 saja seperti ini. Nah, caranya kita lihat dari yang paling atas. Dari yang paling atas itu adalah konflik. Jadi ketika kita mau menganalisis konflik, setelah kita menggambar atau membuat gambar pilar yang hampir mirip seperti bangunan rumah ini, yang paling kita utamakan adalah kita tahu konflik tersebut. Nah, kita tulis konfliknya di atas, di bagian segitiga. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan pilar-pilar atau tiang-tiang yang di bawah atap itu? Nah, kita mulai dari yang paling kanan. Nah, dari yang paling kanan ini, kita menganalisis dulu faktor penyebab. Faktor penyebab kenapa bisa terjadi konflik itu karena apa? Nah, itu menjadi pilar yang pertama. Lalu pilar yang kedua, itu adalah pilar di mana situasi apa sih yang membuat konflik itu tidak stabil, atau sebenarnya bisa juga disebut itu salah satu faktor penyebab, tapi kita lebih ke ketika kita sudah mengetahui faktor penyebabnya, lalu yang selanjutnya kira-kira situasi apa yang membuat konflik ini tidak stabil. Lalu yang ketiga adalah resolusi konflik, di mana setelah kita mengetahui faktor penyebab dan juga situasi apa yang membuat konflik itu tidak stabil, maka jalan yang terakhir adalah kita mencari resolusi konfliknya. Aku akan menganalisis salah satu konflik, yaitu konflik warga Kuta Mandalika dan juga Indonesia Tourism Development Corporation atau yang disebut ITDC dalam proses pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan menggunakan alat bantu analogi pilar ini. Terus Mandalika ini seperti yang kita ketahui ya teman-teman, urutannya itu maksudnya kejadiannya itu bertahap dari tahun ke tahun, sehingga ketika kita mau menganalisis konflik dengan menggunakan alat analogi pilar ini perlu atau dibutuhkan urutan kejadiannya terlebih dahulu buat analogi pilarnya. Nah, ini teman-teman sudah saya buat analogi pilarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, mulai dari atas kita bisa melihat bahwa konflik yang sedang kita bahas adalah konflik antara warga Kuta Mandalika dan juga ITDC. Lalu yang pertama, faktor penyebab. Jadi apa sih penyebab adanya konflik ini? Yang pertama adalah kurangnya komunikasi yang baik, karena komunikasi yang dibangun oleh kedua belah pihak ini kurang terjalin, sehingga warga Kuta Mandalika ini terkejut ketika mau dibangun KEK Mandalika
yang dimana tempatnya itu adalah sudah ditempati warga. Lalu yang kedua, pilar kedua itu situasi apa yang membuat tidak stabil, karena adanya tempat relokasi warga yang tidak layak. Ketika lahannya itu sudah dikosongkan tanpa adanya sosialisasi, malahan tempat pengungsiannya warga itu sangat tidak layak. Jadi itu merupakan salah satu situasi yang tidak stabil. Lalu yang ketiga, resolusi konfliknya bagaimana jika sudah mengetahui faktor penyebab dan juga situasi yang tidak stabil, maka resolusi konfliknya dilakukan penetapan harga kompensasi finansial yang sepihak, di mana pilar ketiga ini memicu terjadinya konflik adalah perlakuan yang tidak adil karena penetapan harga kompensasi yang dilakukan sepihak oleh pihak ITDC. Warga menyebutkan bahwa harga jual tanah itu ditentukan oleh pihak Mandalika. Kalau warga tidak mau menjual tanah dengan harga yang mereka inginkan, maka pihak ITDC bisa mengajukan ke pengadilan yang memutuskan penetapan harga tanah dan warga terpaksa menerima itu padahal mereka sebenarnya menolak. Jadi resolusi konfliknya di sini adalah mereka saling memberikan atau saling menetapkan harga kompensasi finansial yang sepihak. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu salah satu alat bantu analisis konflik dengan analogi pilar. Semoga teman-teman dapat memahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.